Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya untuk pelajaran pertama pada mata pelajaran bahasa Inggris. Langsung aja, kalian bisa buka halaman 4 ya di buku paket kalian, yang judulnya tentang asking for and showing attention in a conversation, yang artinya meminta dan menunjukkan perhatian di dalam sebuah percakapan. Jadi gini, di setiap harinya nih ya, pasti kalian sering kan dengar ada berita baik, ada berita buruk gitu ya. Yang namanya berita itu bukan cuma berita-berita yang ada di televisi tentang kebakaran, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Tapi kabar sederhana pun itu bisa disebut dengan berita asalkan mengandung suatu informasi yang jelas gitu ya. Contoh nih, misalnya teman kamu WA kamu, dia bilang, aku lagi sakit hari ini, aku nggak bisa masuk gitu. Pasti kamu ngasih tanggapan dong dari WA teman kamu itu. Kamu mungkin akan bilang, ya ampun, sakit apa, cepet sembuh ya gitu, get well soon ya, biasanya kan gitu ya. Atau syafakillah ya gitu. Nah, itu disebut dengan menanggapi suatu berita. Dan kemudian kamu bilang nih sama teman sekelas kamu bilang gini, tahu nggak, si Doni sakit loh, dia hari ini nggak masuk, gitu kan. Nah, kalimat tersebut disebut dengan mendeliver sebuah berita atau menyampaikan sebuah berita. Nah, jadi di materi kali ini kamu akan belajar dua hal, yaitu yang pertama, menyampaikan suatu berita, dan yang kedua, menanggapi suatu berita. Langsung aja ya, dibuka halaman 5, di situ ada getting somebody's attention, yang artinya mendapatkan perhatian seseorang gitu. Jadi sebelum kamu menyampaikan suatu berita, pastinya kamu ingin orang-orang memperhatikan kamu dulu dong. Nah, inilah ada beberapa ungkapan ya untuk mendapatkan perhatian seseorang gitu. Contohnya ada attention please, yang artinya perhatiannya atau mohon perhatiannya, tolong perhatiin dulu ya, itu sama aja maknanya. May I have your attention please, itu juga sama maknanya, cuma lebih sopan aja gitu ya. Kemudian hey you, hey kamu gitu, itu agak sedikit kasar ya kedengarannya, belum nggak terlalu sopan gitu. Kemudian look, listen, watch, yang artinya sama sebenarnya kayak meminta perhatian. Terus ini agak berbeda, guess what, kayak tebak apa gitu artinya. Terus excuse me itu artinya permisi gitu. Kemudian ada beberapa contoh yang lain yang kalian bisa baca-baca. Di buku juga ada banyak ya contoh-contohnya. Oke, lanjut ke giving comments to news, yang artinya memberi tanggapan terhadap suatu berita. Ini ada dua, ada giving comments to good news dan ada giving comments to bad news. Jadi ada menanggapi berita baik dan ada juga menanggapi berita buruk. Ya, kita mulai yang menanggapi berita baik dulu ya. Contoh yang pertama, it's good that she got the wonderful score. Yang artinya itu bagus, dia telah mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian yang kedua, she must have studied hard for this lesson. Yang artinya dia pasti telah belajar keras ya untuk pelajaran ini. Kemudian yang selanjutnya, what? That's the best news I ever had. Artinya apa yo kira-kira? Ya, artinya itu apa gitu. Itu kabar terbaik yang pernah aku dengar atau kabar terbaik yang pernah aku punya gitu. Kemudian ada that's great, yang artinya itu keren, itu hebat. Dan yang terakhir ada get real, artinya sadar dong gitu, sadarlah gitu. Baik, langsung aja ya kita lanjut ke nomor 3, yaitu giving comments to bad news, yang artinya memberi tanggapan atau menanggapi berita kurang baik atau berita buruk gitu. Contoh yang pertama ada this lesson must have been very hard for her, yang artinya pelajaran ini pasti susah banget ya untuk dia gitu.
Yang kedua, poor Janet, she mustn't have done that. Kasian ya Janet, jadi kalau ada pur-purnya gitu, itu artinya kasihan gitu, artinya kita merasa kasihan terhadap orang tersebut. Dan yang ketiga, he must be very sad now, dia pasti sangat sedih sekarang. Must be itu bukan harus ya artinya, tetapi artinya pasti. Jadi kalau ada must be, itu bahasa Indonesianya pasti. Yang terakhir, that's very bad, artinya itu buruk banget gitu. Oke, untuk materi kali ini sampai sini dulu ya. Insya Allah setiap minggunya Ibu akan kasih kalian materi pembelajaran seperti ini. Karena kan bahasa Inggris dalam seminggu ada 2 kali pertemuan. Jadi yang pertemuan pertama materi dan soal, kemudian yang pertemuan kedua cuma ngerjain soal aja gitu, Ibu ngasih tugas aja. Untuk bahasa Inggris yang sekarang itu alhamdulillah dilengkapi dengan ada scan barcode gitu kan di buku kalian. Kalian coba aja download TS Reader di Google Play. Nanti kalian bisa scan gitu barcode-nya. Kemudian nantinya akan terhubung dengan file audionya. Jadi dengan begitu kalian bisa melatih listening kalian juga. Oh ya, setiap minggunya Ibu juga akan kasih kalian list vocabulary ya untuk menambah kosakata kalian. Kalau bisa dihafalin dan dicatat, boleh dicatat di buku yang lain atau juga boleh dicatat dicampur sama buku catatan. Bebas, yang penting harus dicatat dan sebisa mungkin dihafalkan ya. Baik, kalau gitu sekian dari Ibu. Terima kasih dan mohon maaf ya atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.